Green skill itu penting banget, apalagi kita anak generasi muda Ecosphere di Week ya. Nah di situ sebenarnya aku belajar bahwa sebenarnya climate change itu kan ada quote yang menurut aku ini quote yang sangat wah banget gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Green Things. Nah, Green Things ini adalah podcast anak muda untuk membahas mengenai isu lingkungan, isu sustainability, climate change, and others related. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu namanya Mariana. BTW guys, tahu nggak sih, anak-anak muda zaman sekarang setelah pandemi tuh pada produktif banget di bidang lingkungan. Ada yang rajin bikin konten, ada yang internship pas kuliah, ada yang aktif kampanye, dan banyak hal produktif lainnya. Dari semua hal yang produktif di bidang lingkungan, sebenarnya kita tuh udah loh mengasah skill kita yang istilahnya green skills, yang lagi sering banget disebut di sosmed manapun. Iya kan? Tapi karena kita masih muda, emang boleh se-skilled itu? Boleh dong. Buktinya, tim Envirosites punya banyak temen yang produktif di bidang lingkungan. Nah, di episode ini kita ngobrol sama salah satu teman kita buat bahas green skills. Perkenalan untuk kira-kira cerita tentang background-nya atau kesibukannya sekarang lagi ngapain aja sih? Karena kita udah lama banget gak ketemu gak sih? Iya bener banget ya Alisa. Halo semuanya, aku Mariana. Saat ini aku masih mahasiswa dan saat ini aku lagi full time di startup aku Bambusa. Dan kesehariannya ya masih seperti mahasiswa seperti pada biasanya. Oh iya, boleh cerita sedikit kamu di kuliah atau di pekerjaan kamu itu bentuk kesibukannya seperti apa dan apa aja sih passion yang kamu punya? Oke, thank you Alisa. Di kuliah saat ini tuh aku lagi semester akhir nih, lagi mau penelitian, nyusun skripsi. Dan sekarang ini sambil nyusun skripsi aku coba untuk bangun bisnisku Bambusa. Masih running juga, udah mau 2 tahun aku coba full time di sana. Intinya kita lagi coba mau bikin online education gitu di sistemnya nanti kayak learning management system gitu melalui website. Dan sekarang ini kita lagi nyoba untuk merintis step by step lah untuk mencapai goals yang ingin kita capai tahun ini. That's really cool. Itu produktif ya, kalau boleh tahu di bidang apa sih? Oke. Kalau sekarang khususnya untuk bisnisku sekarang aku fokusannya di arah sustainability dan education. Jadi karena aku punya interest di bidang sustainability dan juga education, jadi that's why aku coba untuk bangun platformku sendiri yaitu Bambusa. Wow, berarti ini adalah platform edukasi lingkungan ya kepada anak-anak generasi muda, khususnya Gen Z nggak sih? Benar banget. Dan itu juga sebenarnya berakar dari, kita kan sama-sama punya passion di bidang sustainability kan. Waktu itu kita pernah conference bareng juga. Jadi aku waktu itu ketemu sama Mary itu justru dari conference program oleh Temasek, yaitu di bidang sustainability, dan itu seru banget ya. Seru banget. Dan di saat itu inget gak sih waktu itu kita kesannya excited banget terhadap program itu, ngebahas tentang misalnya keterampilan di bidang climate change. Terus kita juga diajarin gimana caranya kita sebagai anak muda itu bisa menghadapi global warming atau isu lingkungan yang sekarang lagi emerging banget nih. Nah, tapi itu juga di-combine dengan anak-anak muda sekarang tuh produktif banget. Bikin komunitas, bikin konten, khususnya di bidang lingkungan. Dan banyak banget yang jadi content creator zaman sekarang gitu. And so, what's your thoughts about it? Oke, menarik sih ini. Jadi kalau ngomongin conference yang pernah kita lalui waktu itu, sebenarnya waktu itu kita kan juga sempat
ikut yang namanya Ecosperity Week ya. Nah di situ sebenarnya aku belajar bahwa sebenarnya climate change itu kan isu yang sangat-sangat krusial, dan itu susah gitu untuk bisa menyelesaikan isu itu, dan kita butuh kolaborasi kan. Kita butuh kolaborasi. Jadi makanya anak-anak muda tuh perlu untuk kontribut di bidang ini supaya kita tuh bisa nyelesain masalah ini gitu. Dan salah satunya dapat melalui konten tentunya yang kayak Envirosec juga lakukan kan. Kayak nyediain konten-konten yang membicarakan seputar sustainability. Menurutku itu adalah start yang sangat bagus dan sangat penting gitu untuk kita di awal-awal ini gitu. Itu sih menurutku, opiniku. Ya, aku juga setuju bahwa emerging trends kayak sustainability and climate change yang dari tadi kita mention terus itu sangat menjadi hal yang penting. Itu bukan hanya di kalangan orang dewasa aja yang udah kerja, berkarir, tapi juga kita sebagai anak muda itu juga harus turut punya passion dan curiosity yang tinggi di bidang itu. Nah, tadi sempat dibahas kalau kita harus mementingkan bidang-bidang lingkungan, dan kita juga harus punya skill yang related ke sana gitu. Nah, baru-baru ini kan kita juga baru tahu gitu kalau ternyata ada istilah namanya green skills. Nah, aku pengen tahu sih pandangan kamu terhadap green skills dan kenapa itu jadi hal yang penting bagi anak muda untuk pelajarin green skills. Oke. Green skill itu penting banget, apalagi kita anak generasi muda tentunya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi green skill itu tuh kayak sebuah keterampilan atau kemampuan di mana kita disiapkan untuk bisa menggunakan keterampilan itu untuk menyelesaikan masalah iklim. Nah, kalau kita bedah lagi, sebenarnya green skill itu ada tingkatannya. Ada piramidnya sendiri. Kalau secara fundamental, piramid paling bawah itu green skill itu membicarakan tentang kita harus punya positive attitude dulu. Jadi sebelum kita punya green skill, sebelum kita punya keterampilan hijau itu, kita harus punya kemampuan kita harus punya eco awareness, mungkin istilahnya. Kalau kita tuh peduli loh, kita punya kesadaran terhadap lingkungan itu. That's great. Nah, baru nantinya di step selanjutnya, di piramid selanjutnya, baru kita bisa nyemplung, baru kita bisa masuk ke skill yang memang itu ranahnya ke green skill gitu, kayak misalkan technical renewable energy misalkan. Jadi untuk benar-benar masuk ke green skillnya adalah kita harus punya positive attitude dulu. Gimana caranya untuk bisa punya positive attitude? Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu adalah kita bisa mengkonsumsi informasi-informasi yang itu related dengan sustainability. Jadi bisa dimulai dari situ sebenarnya. Mungkin kayak gitu sih yang hasil investigasi aku selama ini terkait green skill. Iya, karena ini kan jadi emerging trends banget gitu yang kayaknya semua berita tuh meliput tentang ini terus gak sih? Dan pastinya kita sebagai generasi muda juga penasaran nih, apa sih kok ada ginian di mana-mana gitu loh. Nah, kalau boleh tahu tuh dari bidang-bidang yang tadi kamu sempat mention kayak renewable energy, terus pada dasarnya kita harus punya curiosity juga ke arah sana. Sebenarnya bentuk skill yang paling mungkin kalau tadi sempat di-mention tentang foundation-nya gitu, tapi kayak setelah foundation itu bentuk skillnya apa sih yang perlu kita mastering mungkin sebagai anak muda? Oke, kalau ngomongin tentang skillnya, sebenarnya green skill itu tuh spesifik. Green skill itu tidak ada spesifik yang benar-benar menuju ke green skillnya, tapi sebenarnya setiap skill itu bisa kita kaitin dengan greennya. Jadi it's not about a skill, but it's all about greennya.
Oh, I see. Jadi mungkin kalau aku bisa ngasih gambarannya misalnya di bidang communication atau di bidang public relation, itu kan biasanya suka ada kalau di lowongan kerja gitu kan, ada sustainability communication, ada PR khusus climate change gitu mungkin ya kalau aku ngeliat di luar negeri gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, emang seperti itu. Jadi bahkan yang kayak pekerjaan yang misalkan konten kreator itu bisa dikaitin juga gitu dengan green skill ini. Jadi mungkin kita sebagai anak muda bisa nih nyoba untuk bikin konten-konten yang memang dia ngomongin tentang hal-hal yang berbau lingkungan, kayak gitu sih. Menarik. Kalau dari konten-konten yang bergeraknya ke arah sana, itu kalau menurut Mary sendiri gimana sih cara anak muda tuh bisa tertarik ke sana? Untuk kita bisa tertarik ke sana, yang pertama tentunya kita harus punya interest dulu sih, yang tadi aku bilang yang fundamentalnya adalah kita harus punya awareness dulu nih. Kita suka atau enggak, soalnya kalau kita enggak interest di bidang hal-hal yang berbau sustainability itu akan sangat susah juga gitu untuk nyemplung ke sana. Jadi pertama adalah kita harus punya rasa sense of why-nya dulu lah. Kenapa sih? Benar. Sense of why-nya dulu, kenapa aku harus nyemplung di bidang sustainability ini? Apa yang end game atau apa goals yang ingin aku lakukan? Mungkin kita harus bertanya ke diri kita sendiri dulu sih. Kalau pertanyaan itu ditanya ke kamu mau jawab apa? Oke. Sebenarnya aku tuh kalau ngomongin sustainability, aku juga baru nyemplung di bidang itu pas masuk kuliah sebenarnya, masuk kuliah. Jadi tuh waktu itu kalau boleh cerita sedikit ya, waktu itu di rumah, sebenarnya di rumah tuh sampah di rumahku tuh dicampur. Organik sama non organik, jadi kayak bau gitu. Bau. Pasti ganggu banget ya. Ganggu banget. Nah di situ aku mulai untuk kayak nyari tahu sebenarnya di Jakarta tuh ada nggak sih kayak bank sampah khusus untuk yang memilah sampah yang khusus organik atau non organik. Oh ternyata ada, hasil researchku ternyata ada. Jadi mulai dari situ aku coba untuk ngulik-ngulik lagi karena sebenarnya aku tuh anaknya suka ngulik juga sebenarnya. Jadi dari situ aku mulai ngulik, oh ternyata ini sangat berkaitan dengan isu climate change atau dan nanti aku coba kaitin juga dengan sustainability. Itu awal mula aku tertarik dengan isu-isu yang berbau lingkungan. Jadi berawal dari justru keresahan gitu ya, karena dekat rumah tuh ada bau yang nggak enak gitu kan, itu kan mengganggu estetika perumahan juga. Betul. Gitu. Nah sebenarnya kalau dari cerita kamu sendiri kan itu it's something personal yang itu justru jadi trigger bagi kamu gitu untuk yaudah gue mau nih bergerak di bidang sustainability gitu kan. Nah jenis bentuk gerakannya itu kalau kamu inisiatifnya ngapain sih? Oke. Kalau ngomongin gerakan sebenarnya dari awal kuliah tuh aku udah coba untuk ngebangun komunitas. Jadi sebelum aku ngerjain startup aku sekarang yang Bambusa, aku pernah ngediriin NGO gitu, namanya tuh Eko Muslim. Dulu namanya Eko Muslim. Kalau Eko Muslim itu fokusannya juga pendidikan. Nah pendidikan, dia lebih ke pendidikan agama tapi aku kaitin juga dengan pendidikan lingkungan. Menarik banget. Jadi aku combine antara pendidikan lingkungan dan pendidikan agama, terus aku ajarin ini ke anak-anak kecil waktu itu pas masih COVID. Jadi aku nyelenggarain Zoom meeting gitu setiap malam, terus aku coba untuk kayak fokus group discussion sama anak-anak kecil. Gemes banget. Waktu itu sih, tapi pas tahun 2022 karena ada something, jadi aku harus selesai dari project itu. Terus di tahun yang sama juga, di tahun 2022 itu aku coba sama teman-temanku dari kampus, kita coba bikin, awalnya kita sebenarnya nggak nyebutnya itu startup, sebenarnya awalnya kita cuma nyebutnya kayak project-project hasil-hasil lomba. Nah terus seiring berjalannya waktu, kita mau coba seriusin. Itulah kenapa Bambusa sampai saat ini
masih ada gitu. Apa ya? Itu dari hasil kolaborasi teman-teman kampus juga, hasil kolaborasi kita bareng-bareng, karena aku percaya bahwa kita nggak bisa untuk sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah sesuatu itu secara individu gitu. Kita butuh kolaborasi, karena dari kolaborasi itu kita bisa menyatukan skill-skill yang berbeda, dan kita bisa menyatukan kepala-kepala atau perspektif-perspektif sehingga nantinya akan terbentuk ide yang sangat cemerlang gitu. Iya, dan itu yang it's part of the growing thing yang sekarang hadir gitu ya di Bambusa. Dan itu Betul. pembawaannya itu pasti bergerak dari yang e-commerce living tadi ya. Itu menarik banget sih sebenarnya untuk dikulik lebih jauh lagi tentang dua-duanya kan startup pendidikan kan ya. Nah, itu menarik banget. Dan kira-kira apa sih pandangan kamu terhadap pendidikan lingkungan yang ada di Indonesia, dan sebenarnya apa sih yang kita bisa kontribusiin ke sana gitu? Oke, kalau ngomongin tentang pendidikan lingkungan tuh, kenapa kita harus fokusannya ke sektor pendidikan bukan ke sektor yang lain? Karena menurutku pendidikan ini tuh dasar banget sih. Karena dari pendidikan itu bisa menumbuhkan mindset kita tentang pentingnya untuk menjaga bumi kita, pentingnya untuk menjaga planet kita sendiri. Karena dari pendidikan itu terbentuk sebuah growth mindset gitu untuk kita bisa take it action. Karena kalau bukan dari pendidikan, kita nggak akan bisa gerak gitu. Kalau bukan dari pendidikan, kita nggak akan tahu solusi-solusi yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu sih. Bener banget, aku setuju banget. Berarti dari pendidikan itu yang membuat kita tahu dan aware gitu loh. Kita kan dicekokin ilmu, insights, dan knowledge yang lainnya. Itu memang awal dari pendidikan. Ya, betul. Itu kamu hebat. Terima kasih. Dan sebenarnya teman-teman, Mary tuh tadi sebenarnya bawain ini ya, katalog dari startup Bambusa, yaitu judulnya Sustainable Business. Wow, keren banget sih. Aku tadi sebelum kita take juga, kita sebenarnya udah baca-baca dikit ya, ngeliat-liat tentang katalog dari Bambusa ini. Kalau misalnya Mary mau nunjukin sesuatu dari katalog ini, bisa ditunjukin ke teman-teman. Iya, oke. Sebenarnya ini tuh kayak ya semacam katalog, ini tuh kayak e-modul. Modul ini hasil printan. Hasil printan. Salah satu produk kita di Bambusa, karena Bambusa kan fokusannya di online education. Nah, ini kayak semacam e-modulnya, semacam e-modul, dimana di dalamnya tuh kayak ngomongin, kalau ini spesifik temanya lebih ke sustainable business. Kalau di salah satu page yang seru banget menurut aku adalah ini, low budget big impact, tuh kayak lebih ngomongin kayak meskipun kita punya budget yang sedikit, kita bisa punya impact gitu. Kita bisa melakukan impact meskipun budget kita sedikit. Aku suka banget sih personally konsep low budget big impact. Karena biasanya kalau kayak pelajar atau mahasiswa biasanya pengen yang hemat-hemat aja gitu kan. Tapi dengan kita menjadi pribadi yang hemat, kita ternyata bisa bikin impact juga. Iya, betul banget. Start small. Yes, itu kuncinya sih, start small. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngeliat ya katalog kayak Bambusa yang judulnya Sustainable Business. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut, kita akan taruh di description box atau di komen. Oke, kita lanjut lagi dari konsep yang Bambusa bawakan, yaitu Sustainable Business. What's your thoughts about it? Dan kira-kira ada nggak sih insights yang bisa kamu bagiin ke teman-teman di sini? If we're talking about sustainable business, itu sebenarnya kita ngomongin bukan hanya dari segi profit. Kita harus ngomongin people-nya juga, dan kita juga ngomongin planetnya juga. Jadi kalau kita ngomongin sustainability, apalagi sustainable business, adalah kita nggak ngelihat dari profit dari perusahaannya aja atau startupnya aja, tapi kita juga
merhatikan dampak yang dihasilkan ke lingkungannya itu seperti apa. Mungkin itu bisa jadi perhatian untuk kita semua, khususnya bagi startup atau komunitas, mungkin bisa memikirkan gitu, project atau produk yang kita buat ini dampak akhirnya tuh seperti apa sih? Apakah ngaruh ke lingkungannya atau tidak ngaruh? Dan itu harus kita pertimbangkan juga gitu di sebuah komunitas. Dan konsep sustainable business ini kan sebenarnya yang kayak yang tadi kamu jelasin di awal, bahwa sebenarnya mungkin bidang dari masing-masing kita tuh nggak harus yang ke arah lingkungan, tapi kita juga bisa merelasikan antara bidang-bidang yang kita personal dikaitin ke yang sustainable gitu. Misalnya kalau bisnis in general, itu kita bisa kaitin dengan sustainable business. Kalau dari yang kayak gitu, kamu punya nggak tips and trick untuk ngejalanin sustainable business, dan gimana sih itu bisa di-achieve dengan green skills yang kita punya sekarang? Tips ya untuk kita bisa ngejalanin sustainable business adalah yang paling pertama adalah kita harus punya interest dulu di bidang sustainability-nya sendiri, dan kita juga harus punya awareness bahwa apa yang kita lakukan ini apakah sudah punya dampak ke lingkungan, apakah dampaknya buruk atau apakah dampaknya baik ke lingkungan. Itu kita harus pikirkan semua itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu yang paling utama, karena dengan adanya kolaborasi itu bisa menyatukan berbagai skill-skill yang ada dari kolaborasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk bisa mencapai green skill itu sendiri adalah tentunya kita harus bisa fokus gitu. Kita harus fokus terhadap bidang yang sudah kita tekuni gitu. Misalkan kita fokusannya content creator misalkan ya. Nah, berarti kita fokusannya adalah content creator yang memang memberikan konten seputar green information gitu. Jadi untuk lebih spesifik kita kaitkan gitu dengan green skill, kita harus fokus gitu terhadap skill itu, fokus gitu, enggak hanya generalis aja, tapi kita memang benar-benar fokus untuk mempertajam skill itu. Itu sih kalau dari aku. Itu benar sih teman-teman, kunci utama dari kita mastering sebuah skill, khususnya di bidang green skill ya, yaitu dengan cara fokus. Aku juga pernah dengar sih, waktu itu ada quote kalau misalnya orang menguasai banyak jurus itu nggak ditakutin gitu, tapi kalau ada orang yang fokus dan menguasain satu jurus yang dia master banget, orang bakal takut sama dia. Kamu pernah denger gak? Aku kayaknya pernah dengar itu kayak buku nggak sih? Iya, buku. Buku apa ya? Bener, buku. Yang buku warna biru-biru gitu nggak sih? Aku lupa judulnya. Judulnya apa ya? Iya, intinya itu buku self improvement tentang gimana kita harus fokus dan kita harus punya satu mastery di bidang yang kita geluti gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya passion di bidang lingkungan, ya pastinya kita harus fokus ke arah yang berbau lingkungan dan sustainability. Oke, dari semua insights dan knowledge yang kamu udah share nih ke teman-teman tentang green skills, itu dari kamu sendiri apa sih harapan singkat supaya anak-anak muda kayak kita gini bisa interest dan bisa fokus gitu di bidang green skills yang mengarah kita bisa dapat green job in the future? Aku sebenarnya pernah dikasih tahu sama mentorku, ada quote yang menurut aku ini quote yang sangat wah banget gitu. Jadi mentorku pernah bilang bahwa it's not about the best performance, it's all about consistency. Wah, I like this one. I really like this. Ya, jadi mau apapun yang kita kerjain itu mungkin terlihat wow gitu di mata orang-orang. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita konsisten ngerjain itu? Wow. Apakah kita memberikan waktu setiap harinya untuk ngulik bidang itu? Kayak misalkan 10 menit atau 1 jam mungkin. Apakah kita konsisten gitu?
Nah, jadi intinya adalah kalau kita memutuskan untuk membuat sebuah gebrakan, membuat komunitas, membuat NGO atau startup, kuncinya adalah konsisten. Itu aja sih. Wah, ini aku suka banget sih. Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang setengah-setengah ya, mungkin jadinya akan lebih lama gitu. Cuma karena bidang lingkungannya adalah sesuatu yang emerging dan kayak urgent banget gitu. Jadi kita memang harus konsisten supaya kita bisa terus memupuk tiap hari walaupun kecil ya langkahnya. Tapi 1% kalau dilakuin tiap hari kan lebih baik. Betul. Oke, teman-teman, tadi kita udah tahu ya cerita, insights, dan knowledge yang udah di-share sama Mary sebagai founder dari startup Bambusa. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang cerita, mungkin tentang konten-konten isu lingkungan yang menarik gitu, yang sangat Gen Z, itu bisa langsung kepoin aja di Instagram Bambusa. Dan sebenarnya agenda dari Green Things ini belum berakhir banget sih, karena abis ini kita mau games. Nah, sebelumnya kita mau terima kasih dulu ke Mary untuk ngobrol-ngobrolnya. Thanks ya, Mer. Thank you. Yeay. Oke, abis ini kita mau main games. Yuk, main yuk. Oke, sekarang kita mulai gamesnya. Siap nggak? Siap nggak siap sih, Kak? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Apa kepanjangan dari GHG? GHG apa ya, gerakan sorry skip. Oke, jawabannya adalah greenhouse gas emission. Oh iya. Oke. Oke, Pernah dengar. kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari KLHK? KLHK, ya ampun lupa. Kelompok. Sumpah lupa sumpah. Oke. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya ampun, kok ngeblank ya? Oke, pertanyaan nomor 3. Kunci apa yang bikin orang joget? Kunci apa yang bikin orang joget? Apa ya? Oke, jawabannya adalah kunci-kunci Hotahe. Receh banget. Ini yang bikin soalnya siapa? Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Berapa target penurunan suhu Paris Agreement? Tahu banget, 1,5 derajat Celcius. Asik. Oke. Pertanyaan kelima nih. Kapan Hari Sumpah Pemuda diperingati? 28 September. Hah? Hari, tanggal apa hari? 28 September nggak sih? 28 Oktober. Oh iya ya. Maaf semuanya. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 6. Umur Indonesia sekarang? Ya ampun, berapa ya? 78? Benar. Yeay. Keren banget. Oke, yang ketujuh. Gajah apa yang baik? Gajah duduk. Hah? Bener gak? Gak jahat. Gajah duduk tuh merek sarung ya? Iya. Oke, yang ke-8. Bundaran HI. Kalau muter 2 kali, jadi apa? Jadi pusing. Enggak. Apa ya? Jadi bundaran HI kalau muter jadi Kan 2 kali. Jadi bundaran hihi. ya, oke. Oke, nomor 9. Ibu kota Singapura. Emang dia punya ibu kota ya? Punya dong. Changi. Masa sih dia punya ibu kota? Singapura juga. Oh iya. Iya. Oh iya. Singapura juga ya, benar. Oke. Ya ampun. Ini pertanyaan terakhir. Mm-mm. Dan kalau kamu tahu jawabannya, kamu bisa lebih semangat jawabnya. Oh ya? Oke, ini dia. Nasi goreng. Kalau panas namanya jadi apa? Masih panas. Hah? Kalau panas jadi apa ya? Gak tahu. Skip. Oke. Apa? Kalau panas jadinya hahiweng. Apaan sih? Iya. Emang kamu kepanasan gak sih? Pasti kayak hahaha gitu. Iya. Kayak suhu sekarang. Ya. Aku taunya hau hoeng. Itu juga bener. Oke, jadi tadi seru banget gak sih gamesnya? Dan tadi juga udah sempat ngobrol banyak ya tentang ceritanya Mary gimana sih di bidang lingkungan.
Nah, kalau gitu kita dari tim Envirosites mau berterima kasih ke Mary udah ngobrol-ngobrol sama kita. Dan sekarang kita mau ngasih souvenir buat Mary. Kasih. Ya, sama-sama. Ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Mary. Thank you Envirosites. Ya, kalau gitu sekian terima kasih dari teman-teman. Sampai ketemu di Green Things episode 3. Bye!